yang sulit, dalam situasi yang penuh tantangan, gada dan tongkat Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita, dan itu pekerjaan Tuhan untuk memberi apa? Rasa nyaman, rasa aman, Amin. rasa tentram, rasa tidak terganggu dari semua yang ada. Kenapa? Karena ada gada dan tongkat Tuhan. Nah, saya jelaskan sedikit. Gada itu dalam budaya Timur Tengah biasa dibuat dari akar kayu. Jadi bongkahan akar kayu itu ibarat mic begini. Ini besar, lebih besar dari mic tentu. Tapi bentuknya hampir kayak mic, bongkahannya di atas. Jadi dia berjalan pegang gada si gembala ini. Maksudnya apa? Kalau ada binatang buas yang ingin menyerang domba-dombanya, gada itulah dipakai untuk hajar singa, serigala yang akan menerkam domba-domba gembalaan. Dan Daud gunakan itu, ya, sehingga singa, serigala nggak berani merapat pada kawanan dombanya. Ya, jadi ada bongkahan kayu besar, dia pegang. Binatang buas datang, dipukul. Ini sebuah gambaran kalau kita pakai ayat ini, ya. Nah, kita lihat. Lalu ada tongkat. Tongkat itu ternyata nggak lurus, tetapi di ujungnya ada letter U. Jadi seperti huruf J. Nah, gunanya buat apa? Bukan untuk menghalau serangan binatang buas. Tadi gada untuk menghalau serangan binatang buas. Tongkat untuk apa? Kalau ada domba yang keluar dari kawanan, gembalanya datang, tarik dari leher. Oi, mari ke sini, jangan melawan, tak lalu. Itu gunanya. Jadi gada dan tongkat. Gada dan tongkat ini kalau kita lihat, ini gambaran dari kebenaran firman Tuhan. Artinya, di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi, yang bisa lindungi kita hanya satu, kuasa firman. Ya. Nah, agar kuasa firman berlaku dalam hidup kita, dalam sebuah proses pengembalaan, tidak ada cara lain, cuma satu, tunduk kepada otoritas firman. Karena Roma 1:16, Injil itu kekuatan Allah. Yang sangat dekat dengan Mazmur 23 ayat 4 ini, coba kita lihat. Kalau tadi terkesan dari Tuhan buat perlindungan untuk serangan dari luar, itu saya yakin ya dan amin. Amin. Nah, yang Roh Kudus taruh di hati saya, justru serangan dari luar itu Tuhan pasti bela kita. Tapi yang sangat berbahaya adalah serangan dari diri kita masing-masing. Apa itu? Ego, kesombongan, harga diri, yang seringkali membuat kita tidak mau digembalakan oleh Gembala Agung segala domba. Ya, sekali lagi, dari luar itu ya dan amin. Gada dan tongkat Tuhan itu ada. Ya, dia akan melawan semua yang menyerang kita. Karena dia gembala, dia tidak rela salah satu dombanya terhilang. Amin. Dan setiap hari tugas pengembalaan itu Tuhan laksanakan. Tapi yang menjadi pertanyaan penting di hati kita semua malam ini, kita mau digembalakan atau tidak? Ya, gada ada, tongkat ada. Untuk menghalau serangan dari luar, dia tarik domba-dombanya. Ada yang terhilang dia bawa dalam sebuah kawanan. Karena nanti lihat di penghujung saya akan kembali mengingatkan kita, kenapa dia melindungi kita, kenapa dia menjaga kita supaya ada rasa aman, rasa tentram, bukan sekadar duduk di rumah lalu makan nasi goreng, capcay dan lain-lain. Tapi ada tugas pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kalau cuma duduk nyaman di rumah, tenang, tentram, sayang sekali.
Sedangkan ini saatnya untuk saudara dan saya, Bapak dan Ibu termasuk saya. Bayangkan saya jauh-jauh dari Jakarta. Saya katakan buat Pak Sofyan untuk tinggalkan Jakarta dan berencana menetap di pulau ini. Saya harus bergumul melawan daging saya. Karena satu hari Minggu kalau khotbah itu amplop tebal. Dalam pergumulan saya, Tuhan bilang begini, Victor kau bodoh banget. Tuhan di Jakarta, Tuhan di Surabaya, Tuhan di Bandung, ya sama dengan Tuhan di Halmahera. Oh ya, maaf ya Tuhan ya. Udah melangkah. Dan Tuhan siapkan segala sesuatu, sekalipun banyak tantangan. Nah kalau saya saja mau relakan diri datang karena panggilan Tuhan, maka mestinya ketika gada dan tongkat Tuhan kita alami, ada kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Ada hal yang harus kita lakukan. Amin. Bukan cuma duduk diam. Masih ingat firman Tuhan ayatnya? Matius 10 ayat 16. Terhafal. Coba buka ayatnya. Bapak Gembala. Cari di perjanjian mana itu? Baru ke lama. Cari di lama sampai Yesus datang terbaku dapat. Matius 10 ayat 16. Jangan cari di handphone. Oh mata suka pun, pakai beta kacamata. Rasain loh, siapa suruh duduk di muka. Berita, ini. Ya main-main. Nah, dia hari ini cari di handphone. Haleluya, mestinya hafal. Sudah Bapak-Bapak? Silakan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat aku. Apa? Lihat. Lihat artinya apa? Buka mata. Jangan cuma mengalami kenyamanan dari Tuhan, mengalami berkat dari Tuhan lalu tutup mata tidur. Lihat aku mengutus kamu seperti apa? Domba di mana? Salah baca itu. Kok domba diutus ke tengah serigala? Bingungnya apa dia? Sekali lagi, Alkitab betulkah salah itu? Coba Bapak sekali lagi. Lihat aku mengutus kamu. Stop, lihat, sadar, buka mata. Halo, banyak kali kita sudah diberkati, sudah diundang khotbah kemana-mana. Udah tenang. Gak berani keluar dari zona nyaman. Saya ambil keputusan itu, keluar dari zona nyaman, karena Tuhan di Jakarta dan Tuhan di Halmahera sama. Penuh tantangan. Lihat aku apa? Aku mengutus kamu. Siapa yang utus Pak? Bukan sinode Pak. Ingat itu. Amin. Tuhan yang utus. Amin. Tuhan yang utus, bukan pendeta, bukan gereja. Lihat, sadar, aku utus kamu. Seperti domba ke tengah-tengah. Salah baca lagi. Ke tengah-tengah. Coba Alkitab beda ini. Baca. Saya ragu ini. Dulu Bapak. Ini salah cetakan ini. Di handphone sekarang, di handphone. Haleluya. Ibu Rita. Haleluya. Ini ayat-ayat sudah mesti dihafal. Oke, baca. Mau duduk berdiri silakan. One. Lihat, aku mengutus kamu. Sadar, aku mengutus kamu. Jangan jadi Kristen yang bukan utusan. Utus kemana Pak? Baca lagi. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Dua-dua salah. Silakan duduk. Jadi
mengalami gada dan tongkat Tuhan supaya ada rasa aman, supaya masuk dalam panggilan pengutusan. Seperti Yesaya berkata, Yesaya pasal 6, ini aku, Utuslah aku. utus aku. Tapi kita enggak, ini aku, utus Ibu Rita. Ini aku, utus Pak Gembala. Aku lagi hitung duit kopra. Mumpung kopra lagi naik harga. Haleluya. Nah ini sebuah gambaran bahwa kita tidak mau digembalakan. Amin. Jadi gada dan tongkat Tuhan memberi kenyamanan bagi kita. Tapi kata kuncinya adalah mau digembalakan atau tidak. Orang yang mau digembalakan dia siap diutus. Amin. Ini aku, utus aku Tuhan. Dan diutus kemana? Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Apa konsekuensinya? Supaya jangan dimakan serigala, apa yang mesti dibuat? Ada dua hal, dikatakan situ cerdik seperti, tulus seperti, apa pengertian umumnya? Ayo, silakan. Ada dua hal penting, supaya jangan serigala itu makan kita, makan domba. Hal yang pertama adalah, ya udah betul itu, tapi pengertian luasnya Pak, supaya jangan serigala makan kita. Hal yang pertama adalah jadi serigala supaya berteman. Oh iya. Hal yang kedua, bawa sifat domba kepada serigala supaya serigala jadi domba. Cuma itu aja. Makanya dalam prinsip pengembalaan cuma ada dua. Kalau yang digembalakan itu yang pertama kalau bukan domba, yang satu apa? Kambing. Nah tinggal pilih, kita ini domba atau beda jauh. Domba itu kalau ditarik dia nurut. Tapi kalau kambing dia melawan. Jadi kalau ada tukang melawan di gereja,